Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahimah dengan NIM 21020062. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, penting, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Di minggu lalu kita sudah dijelaskan konsep secara umum tentang administrasi pendidikan, dan sekarang sebenarnya dari beberapa pendapat para ahli kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa administrasi pendidikan yang berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi yang biasa kita kenal sebagai proses pengelolaan atau segenap penggerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, intelektual, material, yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Pentingnya administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem, dari satu sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga bantuan pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan banyak dikaitkan dengan rangkaian proses kegiatan dalam lembaga pendidikan, dimulai dari merencanakan sampai dengan evaluasinya. Administrasi pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan penilaian. Seiring perkembangannya zaman, proses administrasi pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini ditegaskan bahwa dalam rangka memahami dan mempelajari ilmu administrasi pendidikan, tiap orang dipengaruhi oleh persoalannya. Artinya, bahwa fungsi-fungsi administrasi dijabarkan menurut kebutuhan organisasi untuk mendukung mencapai tujuan dan mengatasi persoalannya. Semakin tinggi kebutuhan dan persoalan organisasi, maka akan semakin luas penerapan fungsi-fungsi administrasinya. Fungsi administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan administrator ialah melakukan suatu kegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilakukan dan digunakan yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengorganisasian. Kegiatan atau aktivitas di mana berisikan tentang membentuk atau menyusun hubungan kerja antara kelompok ataupun pribadi, sehingga terjadi suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penyusunan. Sama dengan fungsinya, kepegawaian memiliki fungsi yang sangat penting, di mana kepegawaian merupakan pengisian suatu unit atau bidang dengan personal yang akan melakukan atau melaksanakan tujuannya. Yang keempat, pengarahan. Pengarahan untuk suatu penjelasan, pertimbangan serta petunjuk dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat di dalamnya, baik secara personal ataupun struktural, agar pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, pengkoordinasian. Secara global tidak efektif karena munculnya sistem birokrasi, dan krisis ini akan terjadi bila organisasi menjadi terlalu rumit dan besar untuk dikerjakan atau dikelola. Yang keenam,
penggaraan merupakan aspek penting dalam kebutuhan sehari-hari, di mana seorang manusia memerlukan makan makan untuk melakukan sebuah kegiatan. Begitulah pentingnya fungsi penganggaran ini. Yang ketujuh, penggerakan. Aktivitas manajer dalam pemerintah menugaskan dan mengarahkan karyawan atau personal organisasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang nomor 8, pengawasan. Kegiatan ini dilakukan supaya perilaku personalia organisasi lebih mengarah ke tujuan organisasi, bukan hanya semata-mata ke tujuan individual, agar tidak terjadi suatu penyimpangan dari rencana dan pelaksanaannya. Yang ke-9, penilaian. Penilaian diperlukan untuk melakukan aktivitas meneliti dan mengetahui sampai di mana suatu pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan suatu organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan administrasi yaitu menciptakan efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, serta membangun kepuasan kerja. Tujuan administrasi pendidikan yang lain yaitu agar tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan, serta terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan dan pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup yang dicakup oleh administrasi pendidikan amatlah luas. Akan tetapi, beberapa bidang penting yang secara umum dilingkupi sebagai berikut. Yang pertama, tata usaha. Bidang tata usaha sekolah yang meliputi yaitu 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, keuangan dan pembukuan sekolah. Yang kelima, korespondensi surat menyurat. Yang keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Selanjutnya, personalia murid. Bidang personalia murid yang meliputi yang pertama, organisasi murid. Yang kedua, masalah kesehatan murid. Yang ketiga, masalah kesejahteraan murid. Yang keempat, evaluasi kemajuan murid. Yang keenam, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang ketiga, personalia. Bidang personalia untuk staf yang meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan guru. Yang kedua, organisasi personel guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian. Yang keempat, masalah kondit dan evaluasi kemajuan diri. Yang kelima, refreshing dan upgrading guru-guru. Yang nomor 4, pengawasan. Bidang pengawasan atau supervisi meliputi 1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antar guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, pengusahakan dan membuat pedoman cara-cara
menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi: yang pertama, berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Sekian materi tentang fungsi, tujuan, pentingnya administrasi pendidikan serta ruang lingkupnya. Dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.